Bagaimana kabar Anda semua? Kali ini saya ditemani bersama Om Ari. Mungkin bisa perkenalan dulu, Om. Sip, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Nama saya Ari. Kegiatan sehari-hari masih usaha kecil-kecilan, nyari receh lah di era pandemik ini, nggak bisa nyari yang gede-gede. Ya mungkin cuaca saat ini mendukung banget Om ya. Udah Asli. mah cerah gitu ya. Cerah berawan. Biasanya panas-panas gitu Om, tambah campur aduk sama politik gitu ya. Nah gini Om, kita akan bicara soal isu-isu yang masih hangat Om. Kemarin tuh ceritanya saya habis bangun tidur, buka internet ada berita isu soal bom yang di Makassar itu. Oke. Dengan headline bahaya virus radikal katanya. Di apa? Bomber milenial. Betul. Jadi saya baca memang si pelaku itu sekaligus menjadi korban mungkin ya. Betul. Itu masih di usia milenial. Betul. Jadi belum jauh gitu usianya. Dan dia dianggap sebagai pelaku terorisme terhadap aksinya yang radikal itu. Nah, sehingga banyak tanggapan-tanggapan dari publik, apakah ini soal politik atau soal apa, saya nggak tahu itu. Makanya kita akan ngobrol lah sedikit demi sedikit. Nah, pertanyaan saya itu adalah bagaimana gitu pandangan Om Ari pada saat menanggapi isu bahwasanya selalu dikaitkan dengan agama gitu. Radikalisme agama, entah itu Islam, entah itu apa gitu kan. Akhir-akhirnya Islam teroris. Nah, itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bom isu-isu yang sedang hangat terjadi dari dulu itu terkait bahwa Islam radikal. Kalau di Indonesia Islam radikal. Padahal kalau kita lihat di negara yang lain yang melakukan penembakan di masjid itu, mohon maaf, agamanya apa, kan begitu ya? Kenapa tidak dinyatakan agama tersebut radikal? Gitu. Nah, harus kita bangun kepada masyarakat adalah bahwa jangan dilihat agamanya. Agama tidak mengajarkan itu. Agama apapun tidak mengajarkan kekerasan. Kalau ada seseorang memeluk agama tertentu lalu melakukan tindakan kekerasan, ya salahkan saja orangnya, kan begitu. Apakah kita melihat saudara kita yang sedang ibadah di masjid di luar negeri tembaki membabi buta oleh agama tertentu itu, kita sebut agamanya agama teroris? Kan tidak ya. Kalau misalkan pengen, tapi ada untungnya juga ketika Islam dibilang agama teroris. Kejadian WTC ditabrak oleh 2 pesawat itu ya, yang katanya teroris dan katanya Islam, katanya jihad ya, bawa-bawa nama jihad, kan begitu. Di Amerika malah orang-orang Amerika kabarnya malah mempelajari Islam, kan begitu. Betul nggak sih Islam itu mengajarkan untuk membantai orang gitu? Betul nggak sih Islam ini malah menyuruh orang menyakiti orang lain? Berarti ada hal yang keliru di Indonesia ketika orang-orang disuguhkan di media bahwa Islam itu teroris, lalu sebagian orang lagi menyatakan bahwa oh iya Islam itu teroris atau Islam itu radikal, Islam itu keras gitu. Ya mungkin kembali ke yang dulu pernah saya baca hadis tentang bab kiamat, bahwa orang-orang Eropa, orang-orang Barat yang katanya banyaknya non-Muslim, malah di akhir zaman itu lebih banyak masuk menjadi Muslim. Dan konon kabarnya juga orang-orang yang kebanyakan di negerinya itu Muslim malah tidak menjadi Muslim pada akhir zaman itu. Tadi saya lupa lagi Pak dalilnya itu. Ya, nggak apa-apa. Bab kiamat harus dibuka lagi. Cuman poinnya itu ya. Ya, betul sekali. Jadi apapun yang diajarkan oleh agama itu adalah tentang kebaikan. Kalau memang ada orang-orang yang membawa simbol agama lalu melakukan tindakan kekerasan, bisa dipastikan itu sangat bertolak belakang dengan agama. Soal di luar
ini bisa nggak sih ada yang menyeting peristiwa ini gitu ya untuk mengaburkan berita yang sedang hangat gitu. Wallahu alam, itu mah kepentingan yang lain gitu. Ya. Jadi memang masih banyak isu-isu seperti dikaitkannya dengan agama, entah itu agama Islam atau di luar itu. Ya, Hanya untuk kepentingan mungkin gitu ya. betul. Dan mungkin menurut saya bukan orang yang bukan agamanya yang ganjil, tapi orang yang beragama yang ganjil mungkin. Ya, betul. Begitu mungkin ya. Ya, jadi gini. Semakin kita mempelajari agama, kita akan semakin luas, kan begitu. Jadi jangan-jangan kita pun belum paham dengan apa yang sedang kita jalani, kan begitu. Belum tentu orang itu dinyatakan kuat agamanya hanya karena menggunakan, mohon maaf, pakaian koko atau pakai sarung. Iya. Kan bisa saja ya seorang yang sedang promosi baju muslim, dia kelihatan lebih islami daripada yang lainnya. Bahkan saya pernah dulu diskusi dengan dosen saya, beliau kelihatannya sangat sederhana sekali, tidak mencerminkan seorang yang agamanya sangat kuat sekali. Ketika kita diskusi, ternyata dia hafiz 30 juz. 30 juz dia menguasai, dan ratusan ribu hadis dia menguasai juga. Saya bilang, wah ini orang spesial ini ceritanya gitu. Yang awalnya malas diskusi tentang agama, pada akhirnya jadi semangat lah karena tuntutan di kampus kan. Kamu harus ikut nih kegiatan. Seminggu sekali kita malas-malasan, pada akhirnya wah lihat orang ini hebat sekali kan gitu. Dari sisi diskusinya daging lah. Kalau kita diskusi makan membahas kulit ya. Kalau beliau diskusi mah daging sama tulangnya udah digarap gitu. Beda gitu. Jadi dalam hal ini masyarakat saya rasa sudah sangat paham bahwa yang disajikan oleh media yang terjadi secara kok ada ini sih, kok ada itu sih. Saya rasa masyarakat sudah memahami, mulai membuka pikirannya bahwa ini mah paling juga itu gitu. Itu mah kejadian ini paling untuk ini. Saya rasa masyarakat sudah sangat paham. Tapi harus kita tuntun bahwa yang sebenarnya terjadi itu tidak seperti itu loh gitu. Harus tahu dulu aslinya tuh apa mungkin ya. Betul. Harus menganalisis. Tapi kira-kira gini kan udah cuaca panas dibanjiri dengan politik gitu Om. Kira-kira nih, ini kan secara pandangan publik aja gitu kan. Kita juga nggak tahu, bukan kita berbau politik, hanya saja kan kita juga sebagai publik menilai dan mengamati gitu kan. Kemungkinan ada konfrontasi kira-kira? Kemungkinan besar ada. Kemungkinan besar ada. Perlu dibahas tentunya. Sedikit mungkin perlu. Aduh. Karena begini, sensitif ya. Sensitif sekali ini. Berbicara masalah ini kan masalah kepentingan. Betul. Kepentingan siapa sih kan gitu. Kepentingan si A, si B, si C. Karena di satu sisi kita ingin membuka tabir-tabir itu, di sisi lain kita takut juga nih gitu. Untuk kalau kita bersuara lebih, kita takutnya malah tuduh hal yang tidak-tidak. Betul. Karena pasal yang tidak-tidak. Memang ada bagusnya dibuka. Dibuka aja. Dibuka aja, janganlah ya. Nah itu kemungkinan ada gitu ya. Kemungkinan ada. Dan kenapa bisa beranggapan kemungkinan ada itu kan pertanyaannya. Yang sudah begitu. Sudah begitu. Jadi kita mengukur di yang dulu gitu ya, pengalaman. Oke, baik. Begitu. Ya karena memang saya lihat kan sekarang lagi musim-musimnya panas politik itu. Si A menduga si B, entah itu si B menduga si A gitu kan, sebaliknya.
Karena memang politik di Indonesia ya memang seperti inilah gitu kan Ya. pada buktinya. Sebetulnya gini, bicara politik, ya, bicara politik. Politik itu baik. Politik itu ilmu yang sangat baik. Ya, Jika kita mempelajari ilmu politik, itu sudah satu paket. Mempelajari ilmu sosial yang lainnya. Belajar ilmu hukumnya, belajar ilmu ekonominya juga. Kan begitu. Bagaimana cara kita menghadapi masyarakat di suatu tempat yang karakternya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dari Aceh sampai Lampung itu berbeda karakteristik manusianya. Di politik itu dipelajari. budayanya. Betul. Mempelajari antropologinya dan lain-lainnya. Berbicara masyarakat Pulau Jawa dari ujung Banten sampai ke Surabaya itu beda. Kan begitu. Di Bali beda lagi. Karakter ekonominya beda lagi, beda. Kita belajar politik ya wajib menguasai ilmu ekonomi, ilmu psikologinya, ilmu dan lain-lainnya ya. Makanya ketika kita memilih pemimpin negara, pemimpin provinsi atau kota, ada baiknya memang harus orang yang memahami betul politik. Betul. Karena sesuai dengan petunjuk dari nabi kita terdahulu, kalau kita memilih seseorang yang tidak menguasai bidang tersebut, maka tunggulah kehancurannya. Mungkin kurang lebih itu ya. Ini nggak ada ustadz nih di sini buat menerangkan hadisnya. Iya. Biasanya ada yang ngebantuin, siapa? Mungkin nanti saya cantumkan hadisnya gitu ya. Ustadz Raffi ya. Iya. Nah, jadi kan memang politik itu kita belajar politik untuk menghasilkan kemungkinan gitu ya. Iya. Dan politik itu ada di mana-mana. Betul. Tapi saya mendengar dan terkadang melihat gitu di media bahwa agama tidak harus dicampuri dengan politik. Nah, itu jadi senjata orang-orang yang tidak suka dengan bangsa Indonesia maju. Ini pandangan saya ya. Ketika orang merongrong negeri kita yang sangat hebat, dari Sabang sampai Merauke, tidak hanya sumber daya alam yang begitu luar biasa, sumber daya manusianya pun hebat-hebat. Tuh. Saya dengarkan dipakai di perusahaan besar di luar negeri itu, wah jabatannya luar biasa. Berarti kan orang Indonesia itu hebat-hebat. Ya. Tapi kenapa dibuat tidak nyaman di Indonesia? Nah itu. Gitu. Apakah ini ada upaya untuk membuat Indonesia jadi lemah? Kan begitu. Ditambah lagi agama jangan dicampuri dengan politik. Loh, kok begitu? Di Islam itu politik itu diajarkan. Kalau di Islam itu politik itu namanya siasah, bahasanya. Siasah itu adalah bahasa Islamnya politik. Rasul itu berpolitik. Wah, ini saya dianggap sesat nanti ya sama para netizen. Ini Islam berpolitik ya berpolitik. Ya. Rasulullah itu berpolitik, iya berpolitik. Bagaimana tidak gitu kan? Ketika ayat pertama turun itu, kata malaikat Jibril itu kepada Rasul, Iqra katanya kan. Kata Rasul tuh ma'ana biqori kan gitu. Bukan berarti kata Nabi itu tidak bisa membaca, bukan, tapi lebih Rasul tuh berpikir apa yang harus dibaca kan gitu. Ma'ana biqori. Ternyata yang dibaca itu adalah bukan secara tekstual. Bukan secara tekstual, ini Ibu Budi bukan. Bukan dibaca Iqra atau bacalah, bukan. Iya. Tapi lebih membaca kontekstualnya kan begitu. Kontekstual yang ada di situ pada saat itu adalah Mekah yang sedang krodit. Rasul yang begitu hebat menguasai Mekah
membuat gonjang-ganjing di Mekah, membuat tidak nyaman penguasa di Mekah pada saat itu. Pada akhirnya Rasul dikejar, nah, harus dibunuh. Kenapa harus dibunuh? Karena Rasul membuat tidak nyaman para penguasa di Mekah pada saat itu. Berarti Rasul orang berpengaruh dong. Tuh. Berarti Rasul menguasai strategi ekonomi dong, kan gitu ya. Rasul menguasai strategi bisnis, Rasul menguasai strategi politik, sampai-sampai Rasul dikejar-kejar. Dengan dalih apa? Mengganggu kegiatan agama orang. Ya. Padahal mengganggu bisnis para orang-orang yang berdagang berhalal ya di Mekah itu. Dianggap sebuah ancaman, akhirnya Rasul harus dibunuh. Orang-orang yang mengejarnya pun kebingungan, Rasul kok begitu cepat gitu. Tapi di sisi lain Rasul punya strategi membesarkan Islam tidak hanya di Mekah, itu di luar kota Mekah dulu, di Madinah dan lain-lain. Ketika Rasul selamat dari ancaman pembunuhan itu, Rasul bertolak ke Madinah, dan ternyata di Madinah sambutan masyarakat Madinah sangat luar biasa bagus. Apakah itu bukan strategi politik? Apakah tidak ada diplomasi di sana? Pasti ada. Saya rasa pasti ada. Dan itu adalah sebuah langkah politik yang luar biasa. Ketika balik lagi ke Mekah, ya alhamdulillah di Mekah pun sudah kondusif. Itu adalah permainan politik yang sangat baik. Dan Islam itu mengajarkan politik yang saya rasa sangat baik. Jadi guru politik kita itu siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu ya rules model kan berarti, contoh terbaiknya, sampel terbaiknya. Perdagangan bisa maju di Mekah Madinah, samplingnya siapa? Kan gitu. Jadi yang saya tangkap berarti memang politik itu sebuah alat gitu ya. Sebuah konsep berpikir yang Ya metode gitu ya. iya, luar biasa. Alat atau metode. Jadi bagaimana tergantung orang yang menggunakannya. Betul. Tapi mungkin kalau misalkan politik itu digunakan oleh penguasa dan akan terjadi seperti tadi mungkin kisah Rasul itu merasa terganggu lah atau apalah. Karena memang dipergunakannya secara bukan semestinya gitu ya mungkin ya itu. Nah, cuman yang jadi pertanyaan juga nih Om ya. Kembali lagi gitu Om. Ini asal usul radikal itu apa sih gitu? Kenapa harus dikaitkan dengan agama gitu? Nah, itu dia. Karena kita ke barat-baratan ya. Iya. Radikal itu kan sebetulnya mendasar ya, hal yang mendasar gitu kan. Mungkin abad 18 kata radikal itu digunakan oleh dunia barat, oleh Inggris sebagai kata yang bisa dibilang jahat lah gitu, tindakan yang jahat, Keras ya. tindakan yang keras gitu. Padahal konsep awalnya adalah radik itu ya berpikir secara keras gitu. Semakin kita berpikir keras ya semakin kita bisa menyelesaikan suatu persoalan tanpa harus mengadakan kontak fisik gitu. Betul. Jadi persoalan itu datang karena memang tidak bisa diselesaikan secara diskusi. Begitu. Orang yang, mohon maaf, orang yang tingkat diskusinya rendah mungkin akan lebih tersulut emosinya Ya. daripada orang yang lebih banyak berpikir. Begitu. Mending keras mana nih? Mending keras kepala atau keras perut gitu. Nah, dan memang banyak sekali Om gitu ya kejadian-kejadian di Indonesia ini tahun ke tahun pasti selalu ada gitu. Bukan pasti, cuma selalu ada kejadian seperti bom itu. Entah bom bunuh diri, entah bom memang diri dibunuh gitu kan, sebaliknya. Cuman yang pandangan saya sebagai orang awam nih Om, sebetulnya apa sih yang diinginkan si pelaku sekaligus korban ini? Karena kan dia mengiming-imingi dengan sebuah kalimat jihad gitu ya. Dan saya gitu kan selaku orang liberal tapi Islam gitu kan. Bukan Islam liberal. Bukan Islam liberal. Saya orang liberal tapi Islam gitu. Saya beranggapan saya selama di Islam gitu kan, saya belum pernah diajarkan untuk keras. Ya. Semuanya saya anggap baik gitu. Jangan boleh mengatakan orang seenaknya, apalagi secara fisik.
Bahkan kita menyebut kafir pun kan kita udah salah tuh kan orang lain. Nah ini secara etika ya. ya secara etika gitu. Nah ini orang ini bisa menjadi ya anggapanlah teroris gitu. Kok bisa gitu? Sebetulnya apa sih yang kurang dari pemikiran dia atau memang jiwanya lagi tergoncang gitu? Nah gini, fenomena bom bunuh diri, fenomena jihad, saya bilang itu jihad abal-abal. Kenapa jihad abal-abal? Karena mohon maaf, ngaji mereka itu masih lemah, basic agama mereka masih lemah. Bukan bermaksud menyudutkan mereka yang katanya melakukan jihad dengan cara bom bunuh diri itu, bukan. Tapi pada kenyataannya adalah kalau kita mempelajari Islam, jangankan kita membunuh manusia, membunuh hewan pun itu tidak boleh. Membunuh kambing itu tidak boleh, kecuali kepentingan kurban, kecuali kepentingan pertahanan pangan, kan begitu. Kambing tiba-tiba lewat dipukul untuk dibunuh itu tidak boleh, kecuali oh ini ada syukuran atau apa dikurbankan dengan metode yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim, itu baru dibolehkan, kan begitu. Kenapa bisa dibilang mohon maaf, orang-orang yang melakukan kegiatan bom bunuh diri itu berpikirnya bisa dibilang agak sedikit sempit, pengalaman bergaul dengan teman-temannya sedikit sempit. Kalau kita membahas Islam, jangan langsung ke arah jihad dulu, kan begitu. Islam itu pintu masuknya dari mana dulu, kan begitu. Pintu masuk itu bukan berarti kita harus syahadat dulu baru dan lain-lain, tapi lebih pada ketika kita sudah menjadi muslim, kita mempelajari Islam dari sisi mana dulu nih? Apa yang harus kita pelajari? Keimanan dulu kah gitu kan? Setelah keimanan baru keislaman dulu kah, kan begitu. Ini tiba-tiba langsung bab jihad. Kalau kita runtut di buku fikih kan bab pertama apa Pak? Toharohnya, bersuci dulu ya, sudah bersuci baru bab tata cara ibadah dan lain-lain. Jihad bab keberapa? Bukan tidak penting, itu penting dan harus dipelajari, tapi bukan untuk dieksekusi secara langsung. Betul. Islam Pak, Islam. Ini bukan Islam, kafir, bunuh, itu keliru. Nah itu. Jadi niatnya bagus tapi caranya berantakan. Betul. Nah itu menjadi sebuah kontradiksi juga gitu Om, bahwa Islam radikal, Islam teroris, kan gitu. Bahkan secara logika aja mungkin ya Om kita ukur. Kadang kita kan sering dengar amal ibadah. Ibadah dulu atau amal dulu kan gitu. Ya. Kalau kita lihat ukur ke sana, orang itu lagi beramal atau lagi beribadah. Betul. Kalau misalkan beramal, mana amalnya, perbuatannya, itu kan merugikan orang lain gitu. Rugi diri sendiri mah iya gitu, udah mah merugikan banyak orang. Sehingga mungkin itu menjadi kekacauan gitu di publik. Ya, betul. Nah, mendengar kata kacau saya jadi ingat dosen saya yang super brilian. Oh, kirain yang kacau. Jadi gini, dulu saya sempat dicuci otak. Jadi ya, Islam agama bukan. Waduh, saya orang bodoh, saya pikir Islam itu agama bukan ya. Oke lah agama. Agama itu apa katanya? Secara etimologi kan agama itu tidak. Agama itu kacau kan gitu. Jadi agama itu sesuatu hal yang membuat tidak kacau. Islam agama bukan agama Pak. Oke. Kalau lampu stopan itu agama bukan? Ya bukan Pak. Oh agama harusnya. Kenapa Pak? Kan bisa bikin kendaraan jadi tidak kacau. Oh iya juga Pak. Jadi Islam sama dong dengan lampu merah. Wah saya keliru Pak. Artinya kalau kita belajar
agama ya memang harus dicuci otak dulu. Tapi siapa yang mencuci otak? Persoalannya kan itu. Ketika para, mohon maaf, teroris itu berpikir bahwa apa yang disuguhkan oleh gurunya itu benar, ya dia akan begitu. Tapi kalau dia basic agamanya kuat, basic keimanannya bagus, saya rasa dia akan cepat menolak apa yang dilakukan, apa yang diperintahkan oleh sang gurunya itu. Jadi memang udah punya fondasi gitu, Sudah saringan ya. punya fondasi. Jadi sebelum kita belajar agama, cari tahu dulu ini guru agamanya ini belajarnya di mana, gurunya siapa, kan gitu. Kitab yang dibacanya sejauh mana, kan gitu. Jangan sampai apa yang disampaikan oleh guru itu menjadi doktrin. Karena agama itu bukan untuk dikonsumsi begitu saja, harus betul-betul kuat dulu, kan. Kita nih beragama, tapi langsung aja main gaspol, Ya itu. berbahaya, Pak. Tapi secara keseluruhan itu Om, fenomena saat ini, ada nggak potensi seorang muslim milenial menjadi seorang, ini salah seseorang gitu, seorang, bukan mencakup semua. Kalau seandainya memang dia belum jauh dari kata belajar agama Islam, ada potensi kah untuk menjadi semacam kemarin terorisme itu gitu? Ya. Kesempitan berpikir masyarakat milenial saat ini dalam beragama pasti akan membuat mereka terjerumus pada kegiatan itu. Jadi yang harus kita sadarkan itu adalah tidak hanya kaum milenialnya, tapi orang tua yang punya anak milenialnya ini harus kita bangun bahwa belajar agama itu harus pada guru yang memiliki fondasi yang kuat. Di Indonesia ada Persis, ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, jelaslah mereka hebat-hebat kan gitu. Organisasi berbasic Islam yang sudah jauh-jauh hari sebelum Indonesia dinyatakan merdeka, organisasi-organisasi ini sudah berdiri, sudah kuat, sudah punya masa gitu loh. Kalau mereka mendirikan negara ya sudah berdiri sejak dulu kan begitu. Mereka mempelajari Islam, mereka concern di Islam dan sangat kuat sekali. Apalagi Muhammadiyah punya ratusan kampus kan begitu. Saya rasa pendidikan agamanya hebat sekali dan kita bisa belajar di situ. Dan Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam itu kan hebat-hebat. Kalau mau belajar Islam ya belajarlah di guru yang tepat. Bukan berarti kita pakai brand, wah, brand Muhammadiyah nih, brand Persis nih, brand Nahdlatul Ulama nih. Tapi setidaknya ketika kita belajar dengan orang-orang yang sudah kuat basic agamanya, maka kita akan selamat. Langkah kita untuk berjihad ya benar. Punya orang tua, punya. Sayangi orang tua. Urus orang tuanya, itu udah lebih jihad, Pak. Mati nih kita lagi ngurusin orang tua, mati. Di jalan tiba-tiba kesamber petir ya masuk surga lah. Kalau emang harapannya surga gitunya, jihad karena ingin surga. Bukan karena jihad ridho lillahi ta'ala, bukan. Pada dasarnya kan kalau kita berjihad meminta ridhonya Sang Maha Pencipta, bukan karena ingin oleh-olehnya surga, itu bukan. Kalau kita hanya sebatas ingin surga ya saya rasa keliru juga. Jadi harus lillahi ta'ala gitu ya. Biar Tuhan yang memberikan hadiah itu. Entah itu berupa lebih besar mungkin ya. Karena kan syarat ibadah itu kan katanya syaratnya dua. Satu ikhlas, dua adalah itiba kan gitu. Ikhlas itu ya lillahi ta'ala. Tidak membahas apa yang sudah dikerjakan, tidak mengungkit-ungkit apa yang sudah dilakukan. Yang kedua adalah itiba itu ya sesuai dengan petunjuk yang Rasul lakukan, gitu kan. Kalau dua kunci itu sudah selesai, ibadah Anda berhasil. Gitu. Oh saya mah sholatnya jika kieu, dalilnya dari mana? Dari ini. Kuat nggak hadisnya? Kuat ya sudah selesai. Aing ngebom dalilnya di mana? Membunuh tanpa sebab dalilnya dari mana? Tidak ada dalilnya, selesai, berarti itu bukan ibadah. Tapi kenapa orang itu bisa
sampai melakukan itu? Apakah memang ada dalil atau tidak gitu kan pertanyaannya? Dalil yang diberikan oleh gurunya seolah-olah kuat, dibarengi oleh yang pelaku eksekusi bom bunuh diri itu sedang haus belajar agama, tapi tidak tahu harus mencari kemana. Jadi klop lah gitu. Yang lebih berbahaya. Jadi tidak punya basic agama yang kuat, pergaulannya sempit, ditambah ini ada orang yang memanfaatkan situasi. Udah selesai. Jadi kita pun gitu kan yang masih belajar agama masih punya potensi ke sana kalau kitanya masih abal-abal, tidak konsisten dalam belajar gitu ya mungkin. Nah, jadi kita mungkin secara keseluruhan poinnya kita perlu adanya kesadaran, kesabaran, lalu keikhlasan dan tawakal gitu mungkin ya. Banyak gaul dengan orang-orang hebat dalam berpikir. Jadi kalau kata lagunya Opik apa, berkumpullah dengan orang-orang yang soleh. Jangan orang-orang yang salah gitu. Di antara soleh dan salah nih Tipis. Tapi orang baik udah pasti soleh belum? Belum tentu. Oh, belum tentu. Tapi orang soleh? Belum tentu juga. Oh gitu? Iya. Saya bisa jadi nama saya Bapak Soleh. Iya. Ya, apakah melakukan kegiatan yang soleh belum tentu. Iya. Gitu kan ya. Nah itu menjadi seputar obrolan kita itu mengarah kepada hal yang tidak ya. Tapi perlu dibahas gitu. Harus dibahas. Karena saya sebagai milenial juga gitu kan, Om juga sebagai milenial mungkin ya gitu. Rada basi. Perlu adanya penghujung milenial saya aja. Udah mau out gitu ya. Iya. Gak apa-apa Om. Setidaknya memberikan sebuah entah itu metode cara berpikir kita agar tidak mudah terjebak dalam situasi sempit. Betul. Entah itu ilmunya yang saya terima gitu, karena masih panjang juga gitu perjalanan saya. Ya mudah-mudahan panjang umur gitu. Amin. Harus optimis ya. Iya. Masih panjang gitu. Nah, setelah kita bicara-bicara ke sini, saya akan mencoba kaitkan gitu Om dengan fenomena khususnya di Indonesia. Kembali lagi. Kenapa gitu? Selalu saja setiap hal isu apapun dikaitkan dengan pemerintah. Memangnya ada kaitannya gitu dengan pemerintah? Orang terlantar di jalanan, ya orang pemerintahannya juga nggak peduli, kan ada orang yang beranggapan gitu. Iya. Lalu orang yang berpendidikan rendah, ya orang konstitusinya nggak dijalanin. Iya. Kenapa gitu selalu dikaitkan dengan pemerintahan? Ya, karena begini. Ketika kita membangun sebuah negara, itu sudah seperangkat dengan kesejahteraan warganya. Harus. Pasal Undang-Undang Dasar pasal berapa 23 ke setiap warga negara dijamin kesehatan dan lain-lainnya. Tolong nanti dicantumkannya di layar tentang pasal itu. Jadi kalau ada gelandangan, kalau ada warga miskin, kalau ada yang kelaparan, kemungkinan besar ada yang tidak berjalan di pemerintahan. Ada masalah berarti? Ada persoalan. Ada persoalan yang harus diselesaikan. Jalan di kota Bandung 20 tahun yang lalu lancar. Kemacetan itu jarang terjadi. Ketika satu lampu traffic light dimatikan, kredit nggak? Kredit. Apakah menyatakan bahwa kota Bandung macet secara keseluruhan? Kan tidak. Tapi ada bahasa di Bandung sudah terjadi kemacetan. Padahal yang macetnya hanya di persimpangan jalan Gatot Subroto. Kebetulan rumah dekat Gatot Subroto, yang trafficnya cukup padat. Nah, kita kembali ke pemerintahan. Ketika ada warganya yang kelaparan, ketika ada warganya yang tidak sanggup membayar pendidikan,
tidak sanggup membayar kesehatan, itu kesalahan siapa? Bisa jadi kita nyalahin ya bongan saha, atau suruh siapa Anda tidak bekerja, Ya. suruh siapa Anda tidak punya usaha, jadi Anda tidak bisa bayar pendidikan, ya, Anda tidak bisa bayar biaya kesehatan. Tapi kalau kita bandingkan dengan negara tetangga, kalau sakit ke rumah sakit cukup bayar pendaftaran, semuanya dijamin. Loh, iya juga ya, ada apa? Nah, berarti ada sistem yang tidak berjalan. Sistemnya dari mana sih? Kan begitu. Ini mah kita ngebahas ini ya, ngebahas kulitnya saja lah. Nggak ngebahas dagingnya, Ya. ngebahas permukaan aja. Kita ngomong apa? Tong kosong lah kita. Podcast kita ini podcast kulit-kulitnya saja. Kulit-kulitan lah. Jangan ke daging-dagingnya, bisi berat. Gampang basi Om. Iya, betul. Jadi kita ngebahas yang ecek-eceknya aja. Korupsi, apa namanya, penyelewengan dana, kan sebetulnya korupsi yang sifatnya klasik ya. Tuh. Memainkan nominal, memainkan budget, menyelundupkan apa namanya, project, itu kan permainan-permainan yang ya klasik lah gitu korupsinya. Kalau korupsi yang berat gimana ya? Korupsi yang berat itu sudah memainkan kebijakan. Koruptor ya. Wah, itu memainkan kebijakan itu ya udah korupsinya kelas paling canggih gitu. Mungkin ada pajak yang tidak terserap secara sempurna, bisa. Kenapa orang bisa kolesterol? Kenapa orang bisa kena serangan apa namanya, penyumbatan pembuluh darah? Ya mungkin karena ada yang tidak sempurna di organ-organ tubuhnya, di metabolismenya. Sama di pemerintah juga kurang lebihnya begitu. Jadi memang ada yang menyumbat itu ya. Ada yang menyumbat. Ini menyumbatnya sengaja atau secara Penyakit. Iya. Atau alami. Begitu. Udah Mi. Nggak apa-apa. Mau penutupan nih. Ntar di-cut lah gampang. Nah itu. Jadi memang saya pun sangat khawatir gitu melihat anak-anak yang masih di bawah 5 tahun bahkan. Ya. Minta-minta lalu ngamen sampai-sampai dia ya bersih-bersihin kaca. Ya. Dan selalu disalahkan ya kenapa orang tuanya nggak peduli itu. Betul. Memang itu secara kekeluarganya memang betul gitu kan. Tapi kan ada sesuatu lagi, tidak hanya itu. Kenapa dia nggak bisa sekolah? Mungkin biaya orang tuanya tidak cukup untuk menyekolahkannya, hanya cukup untuk makan kan bisa. Jadi memang secara kalau kita bicara politik, berarti kesimpulannya pemerintahan kita gagal dong. Ya, belum sempurna. Belum sempurna gitu ya. Roda pemerintahan. Karena kan politik itu adalah salah satunya apa namanya, definisi politik itu adalah cara memajukan sebuah negara. Jadi kalau negaranya belum maju ya belum berpolitik dengan baik. Politik itu bagaimana caranya suatu pemerintahan mensejahterakan masyarakatnya. Kalau masyarakatnya belum sejahtera berarti pemilik jabatan politisnya belum berjalan dengan sempurna. Tingkat kota, provinsi atau pusat itu ya nantilah masyarakat bisa menilai mungkin apakah pemilik jabatan politis ini menguasai bidang politik atau tidak, sehingga roda pemerintahannya berjalannya seperti ini. Jadi konstitusi kita belum sempurna jalannya gitu ya. Ya. Nah, ini ada satu hal yang menarik lagi Om. Kemarin saya lihat status WhatsApp Om nih. Saya screen aja gitu kan buat langsung tanyakan. Nih. Jadi saya bacakan Bun ya. Boleh. Belakangan ini kita dibanjiri produk bagus. Oke. Dengan harga yang sangat miring. Itulah cara Tiongkok menghantam ekonomi negara. Jajahannya itu dari gambar yang dengan sepatu tuh. Lalu diberi caption bahwa
sadar nggak kalau NKRI dalam jajahannya mereka agresi ini halus, tapi tingkat kerusakan ekonominya sama parah dengan perang bersenjata, Oke. katanya. Nah, Bedanya bom ekonomi tidak dianggap kejahatan. Misi utama dari harga murah mereka adalah membunuh UMKM, UMKM ya. gitu. Hmm. Penguasa sadar nggak sih ke arah situ kan, gitu Oke. pertanyaannya. Nah itu sebetulnya lagi membahas produk atau bagaimana, Om? Karena saya belum paham tuh. Sejak munculnya toko-toko online, saya khususnya sering lihat produk-produk yang harganya luar biasa miring gitu ya. Tapi kualitas bagus gitu. Kualitasnya bagus gitu kan. Kita kacamata konsumen nih, untung nggak? Untung. Untung. Kacamata konsumen, kan konsumen mah pengennya harganya murah, kualitasnya bagus Iya. kan gitu. Untung nggak? Untung Pak. Beli batik, beli sandal, beli apapun itu produk-produk yang wah ini ada iklan, ada noise masuk Nggak masuk. Kalau seandainya kita sebagai konsumen, kita pasti merasa wah kita untung nih beli sebuah produk dengan harga segini, dapat lebih dari satu. Harga sebuah sendal yang produk di Indonesia 100 sampai 250 ribu itu cuma dapat sepasang. Tapi kalau beli di mereka bisa dapat beli satu gratis satu. Dia bisa beli 2 pasang. Hemat tidak? Sangat hemat gitu kan. Dari sisi kacamata konsumen kembali lagi itu sangat menguntungkan. Sadar atau tidak kita harus memikirkan produk dalam negeri. Apa kabarnya sih gitu? Mohon maaf, produsen yang ada di negeri kita yang menjual baju, yang menjual sendal yang harganya memang biaya produksinya segitu, harga jualnya segitu ya untuk mencari keuntungan sedikit, dihantam oleh produk asing yang harganya jauh lebih murah dan bisa dapat 2 atau 3 pasang kalau sandal itu. Ya kalau baju mungkin harga di kita baju kayak begini kurang lebih 150 ribu, 300 ribu. Di mereka mungkin 100 ribu dapat 3 pasang. Apakah tidak berbahaya? Saya rasa berbahaya. Ini kacamata sempit saya ya. Kalau bisa dibilang berbahaya, berbahaya karena itu bisa mematikan para pengrajin yang ada di kita, para produsen yang ada di kita. Tidak berkembang ya. Akan mati. Karena apa? Kita lebih senang berbelanja, udah online saja. Karena harganya jauh lebih murah. Terus kita jualan, beli itu. Ya untung juga. Apakah kita harus bombardir juga tuh? Si para produsen-produsen batik nih, nggak usah produksi lah. Ya. Beli aja yang udah jadi di Tiongkok, beli online. Belinya jangan 1-2 biji, beli aja sekarung gitu. Terus jual lagi gitu kan, jauh lebih untung. Apakah itu solusinya gitu? Nah, itu. Jadi jangan sampai kita terbius oleh harga yang murah, tapi di sisi lain saudara kita yang memproduksi barang yang sama jadi tidak makan gara-gara kita beli produk yang ada di luar negeri. Ya betul. Begitu, ini kacamata sempit saya lah. Gitu. Betul. Fenomena harga murah ini membahayakan atau tidak? Bagi saya membahayakan. Jadi memang ada positif negatifnya lah ya. Positifnya mungkin buat konsumen, Betul. tapi secara kalau kita konsisten di sana, saudara-saudara kita Ya, betul. tidak berkembang. Berantakan. Iya, itulah. Nah mungkin itu aja Om dari saya. Siap. Pertanyaan-pertanyaan yang cukup membosankan gitu ya untuk dipertanyakan. Tapi ya mudah-mudahan jangan bosan Om itu. Ya, insya Allah tidak bosan. Ya. Mungkin kita akan kembali lagi insya Allah di lain waktu. Siap. Bicara tentang soal tentunya yang Sedang membosankan juga gitu ya. Jangan bosan-bosan. Mudah-mudahan Anda jangan bosan gitu. Ya, kita harus sering-sering ngopi. Ya, itu harus kopi. Ngolah pikir. Ya mungkin itu aja Om ya. Terima Siap. kasih. Baik, terima kasih banyak. Sampai bertemu kembali. Sampai ketemu kembali. Hatur nuhun, sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.